Assalamualaikum, saya Rina Yuliana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang perbedaan 5 jenis penelitian. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Rina Yuliana dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Yasni Muarbungo. Materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu perbedaan 5 jenis penelitian dalam mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Dr. Mona Epita. Baiklah, saya akan menyampaikan materinya. Mohon di like dan subscribe ya. Baik, kita akan masuk ke dalam jenis penelitian yang pertama, yaitu jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu karakteristik. Karakteristik dalam penelitian kuantitatif yaitu objektif, single truth, pembuktian teori, dan fokus kepada hasil. Yang kedua yaitu tujuan dalam penelitian kuantitatif. Baiklah, yang pertama yaitu menguji kebenaran teori, yang kedua mengembangkan model teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Selanjutnya yaitu jenis dalam penelitian kuantitatif, yaitu ada 5, yaitu deskriptif, komparatif, korelasi, survei, dan eksperimen. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel dalam penelitian kuantitatif yaitu responden random dan penelitian sejak awal. Selanjutnya itu instrumen. Instrumen dalam penelitian kuantitatif yaitu angket, polling, dan kuesioner atau alat ukur. Selanjutnya yaitu cara pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yaitu dengan cara wawancara yang sudah terencana, 2 tes, yang ketiga inventarisasi, dan pengamatan yang terstruktur. Yang berikutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif yaitu statistik deskriptif, statistik inferensif. Dan waktu biaya yang diperlukan dalam penelitian itu adalah memerlukan waktu yang cukup singkat dan biaya yang mahal. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif karakteristiknya adalah subjektif, menghasilkan teori baru dan fokus kepada proses. Yang kedua, tujuan penelitian kualitatif yaitu menghasilkan teori baru, memverifikasi teori. 3, menjelaskan suatu fenomena yang dengan lebih mendalam. Jenis-jenis dalam penelitian kualitatif, yang pertama basic research, studi kasus, evaluatif, naratif, deskriptif. Dan sampel dalam penelitian kualitatif, informan, snowball sampling, kesesuaian informasi yang berkembang. Adapun instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu diri si peneliti sendiri, yang kedua kamera, yang ketiga buku catatan, lembar observasi, dan lembar wawancara. Adapun cara pengumpulan data. Cara pengumpulan datanya merupakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Cara menganalisis data tersebut dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. Waktu dan biaya yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang lebih murah. Dan yang ketiga yaitu jenis penelitian R&D. Karakteristik dalam penelitian R&D yaitu menghasilkan sebuah produk dan adanya validasi produk. Tujuannya untuk menghasilkan produk dalam rangka pengembangan mutu pendidikan. 2, menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan. Dan yang terakhir yaitu produk dibuat karena usaha inovatif dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu jenis penelitian
R&D yaitu ada di dalamnya jenis-jenis. Jenis-jenisnya yaitu R&D berkonsentrasi pada rancangan dan evaluasi. 2. R&D fokus pada pengkajian program pengembangan agar tercapai prosedur pendesain yang lebih efektif. Dan sampel dalam penelitian R&D yaitu produk, validator ahli, pakar sesuai produk yang dibuat atau dikembangkan. Adapun instrumen dalam R&D yaitu lembar validasi produk. Cara pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara, angket, dan dokumentasi. Cara menganalisis data tersebut yaitu mengumpulkan informasi, mengembangkan produk, validasi produk, revisi produk, dan uji coba produk. Waktu dan biaya yang digunakan cukup lama dan cukup mahal. Baik, yang keempat yaitu jenis penelitian library research. Karakteristik dari library research yaitu penelitian berhadapan langsung dengan data dan angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, butuh rujukan buku dan jurnal, serta penelitian yang mutakhir sebagai alat analisis. Tujuan dalam penelitian library research yaitu mencari masalah untuk diteliti. 2. Mencari informasi yang lebih relevan, mencari landasan teori, dan terakhir memperdalam pengetahuan peneliti. Dan jenis-jenis dalam penelitian R&D yaitu kajian pemikiran tokoh. 2. Analisis buku teks, dan terakhir kajian sejarah. Berikutnya yaitu sampel. Sampelnya memiliki 2 jenis yaitu informasi dan topik menjadi objek peneliti. Yang kedua, buku dan jurnal. Dan yang berikutnya yaitu instrumen. Instrumen dalam penelitian R&D ada 3. Yang pertama yaitu daftar checklist. Yang kedua, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang lebih mutakhir sebagai bahan peneliti. Yang ketiga, sebagai skema dan format catatan penelitian. Dan cara pengumpulan datanya yaitu membaca sumber yang akan diteliti, menelaah sumber buku, jurnal, atau penelitian yang terdahulu. 3. Memahami laporan. Cara menganalisis data tersebut dengan cara mengidentifikasi topik, mencari informasi atau latar belakang. Yang ketiga, mencari buku atau artikel. Yang terakhir, evaluasi sumber. Dan biaya yang digunakan yaitu cukup mahal dan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir adalah jenis penelitian PTK. Karakteristiknya adalah masalah berasal dari refleksi guru. 2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Dan terakhir, adanya siklus. Tujuan dalam PTK yaitu meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah. 2. Menyelesaikan masalah dalam kelas. Jenis dalam penelitian PTK yaitu yang pertama yaitu diagnostik, partisipan, empiris, dan eksperimental. Sampelnya yaitu 1. Subjek penelitian, 2. Siswa dan guru. Instrumennya yang pertama yaitu lembaran observasi, lembaran wawancara, lembaran teks, angket, dan dokumen, dan kamera. Cara pengumpulan datanya yaitu analisis dokumen, portofolio, dan catatan lapangan. Dan berikutnya yaitu cara menganalisis data dengan cara yang pertama triangulasi, Miles and Haberman, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Biaya dan waktu yang diperlukan cukup lama dan cukup mahal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan beberapa kata, yaitu ingin keren dan kece seperti kami, kuliahnya di Institut Agama Islam Yasti Marbungo. Assalamualaikum. Dadah guys, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.